Baik, kembali lagi di channel True Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu harus jelas. Butuh dukungan DPR. Baik, kembali lagi di channel Toy Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu harus jelas. Butuh dukungan DPR. Simak informasinya baik-baik. cpnn.com Jakarta. Mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu harus jelas, butuh dukungan DPR. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara RUU ASN terus digodok pemerintah dan Komisi 2 DPR RI. Salah satu klaster RUU Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang digodok adalah tentang penyelesaian honorer lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nur Baiti mengungkapkan Komisi 2 DPR RI harus mengawal kepentingan honorer. Mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time harus diperjelas mekanismenya. Siapa saja yang akan diangkat P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu harus jelas kategorinya, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada cpnn.com, Rabu 19 Juli 2023. Dikhawatirkan usulan pemerintah terhadap sistem paruh waktu itu sifatnya hanya sementara. Ketika 2,3 juta honorer ikut seleksi P3K paruh waktu dan kemudian diangkat, bagaimana dengan kontrak kerjanya? Apalagi P3K paruh waktu bekerja kurang dari 8 jam. Memang kata Bunda Nur, di dalam RUU ASN ada husnul yang berbunyi jika instansi membutuhkan P3K penuh waktu, maka P3K paruh waktu paling diprioritaskan. Nah, itu harus dijabarkan detail di peraturan pemerintah agar honorer yang diangkat P3K paruh waktu sifatnya tidak sementara, artinya mereka tidak gampang disingkirkan Pemda, tuturnya. Selain itu, lanjut Bunda Nur, harus ada pengaturan jelas tentang kedudukan P3K penuh waktu, jangan sampai posisinya mereka tidak aman. Sebab bisa saja ketika Pemda kekurangan dana, maka P3K penuh waktu yang masa kontraknya berakhir malah dialihkan ke P3K paruh waktu. Dikatakan Bunda Nur, nantinya aturan tentang P3K paruh waktu dan penuh waktu ini harus diperjelas di peraturan pemerintah yang harus berpihak terhadap honorer. Oleh karena itu, honorer butuh dukungan DPR RI. DPR RI harus proaktif memberikan masukan kepada pemerintah agar regulasi yang akan dibuat nanti tidak merugikan honorer K2 khususnya dan honorer umumnya, tegas Bunda Nur. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar, mengaku intens berkomunikasi dengan Komisi 2 DPR RI. Saat ini pembahasan masih berlangsung. Komisi 2 pun masih memikirkan matang-matang dampaknya nanti dengan sistem P3K paruh waktu nanti, sebelum RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Jadi Komisi 2 DPR RI juga mengantisipasi jangan sampai banyak daerah lebih memilih P3K paruh waktu daripada penuh waktu, karena P3K paruh waktu anggarannya lebih sedikit, kata Sean, sapaan akrab Andi Meliani Kahar. Sean pun menghimbau pemerintah dan DPR RI untuk menetapkan mekanisme P3K paruh waktu yang berpihak kepada honorer. Jangan sampai honorer malah dijebak dengan aturan yang merugikan mereka. Honorer K2 rata-rata usianya tidak muda lagi dan berharap diangkat ASN. Mau P3K paruh waktu, tidak mengapa asalkan status kami jelas, ucapnya. Dia juga meminta agar P3K paruh waktu hak-haknya sama seperti penuh waktu. Karir mereka juga dijamin, jangan hanya untuk pencitraan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan honorer menjadi ASN P3K. Kami akan legowo menerima P3K paruh waktu, tetapi sistemnya berpihak kepada honorer juga, pungkas Sean.
Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Mudah-mudahan seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai ASN. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.